Babon anak dua itu istilahnya kita biar mempercepat perpusingan ini, permodalan keuangannya gitu loh. Intinya gini, kalau babon anak dua kan anaknya itu sudah siap, misalnya umur 2 atau 3 bulan, istilahnya tinggal tunggu 1 bulan 2 bulan lagi sudah masuk petening, 3 bulan lagi sudah panen, otomatis kan terus cepat dapat uang lagi kan, seperti itu. Selamat sore, salam bertemu lagi dengan saya di kandang Wedhus Bagus. Sore ini saya mau berbagi cerita. Kok berbagi cerita? Istilahnya pripun nggih? Bagi ilmu belum kita sih belajar. Bagi cerita nggih sepengetahuan saya mawon nggih. Dari pemilihan indukan itu dari awal nggak usah cerita lagi, sudah dulunya memang sudah petening. Terus dari indukan saya mengambil memang dari awalnya babon beranak dua. Intinya yaitu tadi memilih itu kapurnya yang masih bagus, terus anaknya kita sudah tahu, seperti itu. Terus babon anak dua itu istilahnya kita biar mempercepat perpusingan ini, permodalan keuangannya gitu loh. Intinya gini, kalau babon anak dua kan anaknya itu sudah siap, misalnya umur 2 atau 3 bulan, istilahnya tinggal tunggu 1 bulan 2 bulan lagi sudah masuk petening, 3 bulan lagi sudah panen, otomatis kan terus cepat dapat uang lagi kan, seperti itu. Kalau populasi cukup, sekarang sudah memulai memilih indukan, tapi kita yaitu tadi tipis, memang tipis. Kalau memilih indukan yang sudah punya anak, kita sudah tahu kapurnya, sudah tahu anaknya. Tapi kalau memilih darah, itu yaitu tadi kembali lagi ke memang ujung-ujungnya nggak ke susu lagi. Milih susunya, kalau kecil itu memang sudah kelihatan kalau dia bagus. Susunya, terus kakinya, terus kepalanya, posturnya panjang, agak memendek nggak apa-apa, istilahnya dia panjang. Kalau nanti kita kawinkan sama pejantan apa saja dia ikut. Tapi kalau kita cari yang pendek, itu nanti dikawinkan pejantan yang panjang pun pendek juga. Soalnya yang saya tahu loh ini, yang saya tahu genetik memang 80% ikut bapaknya, istilahnya pejantannya. Tapi kalau masalah body 80% juga itu ikut induknya, seperti itu. Jadi istilahnya kita memilih betina yang sedang, jangan yang bagus, soalnya kalau terlalu bagus betina, nanti kalau pejantannya kurang bagus, nanti malah ikut betinanya, seperti itu. Padahal kita kalau breeding istilahnya kan mau buat persilangan, mau buat peranaan yang bagus, makanya kita persiapkan 10 ekor betina, 1 ekor bejantan yang bagus, jadi anaknya biar bagus. Instimasinya kan seperti itu tadi. Untuk masalah perawatan ya seperti itu tadi. Kalau babon 2 anak istilahnya semua sudah paham di video-video sebelumnya, itu untuk mempercepat kembalinya modal. Itu kalau sudah berjalan, kita kalau mau ngangkat yang siap kawin juga nggak masalah. Tapi kalau sudah cukup perpusingan di permodalan tadi untuk biaya pakan,
ya pakan dombanya, ya pakannya orangnya maksudnya sudah cukup, kita memilih indukan yang bakal indukan istilahnya, siap kawin tapi yang bagus seperti yang saya ceritakan tadi. Koloni kalau betina natural, ikut apa itu, tempat lokasi kandang. Kalau misalkan cukup 20 ekor betina, satu jantan nggak masalah. Tapi kalau yang ideal sih 10 betina satu jantan. 10 betina satu jantan. Waktu memisahkan, kalau kita tahu pas dia, kalau kambing saya memang paham. Kambing saya paham di waktu dia birahi, tapi kalau domba saya belum paham. Saya juga masih belajar. Istilahnya saya belum pamit. Intinya kalau kita memang tahu dia sudah mengandung, terus pindah tempat gitu. Tapi kalau ragu biar campur nggak masalah. Nanti mau dekat-dekat melahirkan baru dikoloni satu tempat, di karantina satu tempat seperti itu. Satu tempat sudah keluar anaknya, istilahnya sudah lahiran, kita memang turunkan ke tanah. Biar memang ya makhluk hidup ya, sepengetahuan saya kan memang ya ujung-ujungnya dari tanah, maksudnya biar dia berhubungan dengan bumi dulu di tanah. Kalau dia sudah kalau memang tempatnya yang umbarannya tanah tadi memang bagus, ya ditunggu sampai pusernya itu pupak puser istilahnya di usia 10 hari sampai 2 minggu, biasanya 2 minggu. Tapi sebelum lahir, setelah lahir tadi kita kasih betadin dulu. Setelah lahir kita kasih betadin. Terus induknya kalau biasanya saya suntik dengan ini biosan. Itu. Sebelumnya lagi sudah ketinggalan. Intinya gini. Dari mengandung kita sudah kasih kalsium cukup-cukup. Memang kalsium itu penting untuk betina mengandung, itu kalsium penting. Istilahnya soalnya dia sudah nanggung beban, nyawanya sudah 2 atau 3 di dalam, kita juga nggak tahu. Istilahnya penambahan kalsium dengan cukup, perawatan intensif dengan istilahnya diperhatikan betul-betul lah, seperti itu. Begitu melahirkan kita kasih betadin di pusarnya, kita koloni, kita karantina satu tempat, terus setelah 1 minggu sampai 2 minggu kita baru angkat ke box, tapi belum campur dengan umbaran tadi, belum campur yang ada bejantannya loh, karantina juga, tapi satu sudah naik ke panggung, sudah naik ke box. Nanti setelah 1 bulan, 1 bulan setengah, yang pertama itu posturnya anaknya seperti apa, sudah enak makan apa belum, terus sudah kuat apa belum, baru lihat usia. Tapi kalau biasanya sih, kalau usia sih kurang ya, intinya lihat posturnya sudah memadai, sudah makannya enak, sudah istilahnya kan takutnya nanti kalau masuk ke kandang koloni campur tadi, kalau dia belum tua kasihan juga, seperti itu. Kalah dengan lainnya kan masih kecil gitu. Jadi kita tahan tubuhnya anak itu seperti apa, baru kita masuk ke koloni. Masuk ke koloni otomatis kawin itu. Jadi sudah kawin, sudah IB sama pejantannya tadi, sudah. Terus selepas campur tadi kita kan mesti merhatikan setiap hari makannya seperti apa. Kalau sudah makannya sama minumnya kok banyak, makan sama minumnya daripada susunya sudah berkurang, kita terus angkat lagi, istilahnya disapih, dimasukkan kandang penggemukan, petening. Tapi makannya masih biasa juga. Tapi kalau dia nanti setelah dia posturnya sudah memang 15 up sampai 20 kilo, itu postur bukan bobot. Posturnya memadai di 15-20 kilo sekiranya, baru kita masuk ke tadi sudah masuk ke petening, makan biasa. Terus sekiranya sudah memenuhi daging, di tinggi atau besar posturnya sudah memadai di 15 sampai 20 kilo, istilahnya kanan kirinya 20 kilo, baru kita kasih pakan petening. Seperti itu.
nanti di 2 bulan, kalau masuk petening 2-3 bulan pasti sudah terjual, itu pasti seperti itu. Jadi ya prosesnya ya dibilang lama kalau masih sedikit, dibilang cepat kalau sudah banyak, permodalannya juga banyak. Intinya ya seiring berjalannya waktu seperti itu. Soalnya dari mulai kawin itu yang kalau pembahasan masalah babon anak 2 sudah dari video belakang sudah untuk pengambilan modal. Ini kan kita cerita dari mula-mula IB darah, istilahnya masih baru, belum pernah melahirkan. Itu kita kawinkan, setelah kawin terus kalau nggak pindah lokasi, nggak bisa pindah kandang, biasanya nggak molor, itu pas hitungannya itu 4 bulan 2 minggu lahir normal. 4 bulan 2 minggu, katakanlah tadi kita sudah masuk koloni sama pejantan 10 ekor 10 betina 1 jantan. Setelah 1 bulan kita hitung saja 1 bulan terus kelihatan mengandung, biasanya di angka 5 bulan biasanya itu sudah mau melahirkan. Terus berarti 5 bulan lahir, terus 1-2 minggu naik ke box lagi 1 bulan lebih, berarti kisaran 6 bulan lah, 6 bulan setengah, di 7 bulan kita masuk ke karantina, masuk ke koloni sama pejantan tadi itu. Masuk ke koloni berarti di 0 sampai 7 bulan anak sudah usia di 1 bulan setengah, di 2 bulan masuk ke koloni. Koloni lebih kurang 1 sampai 2 bulan, berarti di 9 bulan. 9 bulan kita masuk ke petening. Kita tinggal nunggu ini sudah kita kasih pakan petening atau belum. Kalau biasanya ini usia segitu sudah siap masuk petening. Kalau perawatannya kita dari mulai mengandung kalsium cukup, perawatan kita sudah maksimal, stabil, itu di angka 9 bulan tadi kita sudah masuk ke petening. Terus paling lambat di 1 bulan. Tadi saya sudah kasih molor-molor waktunya, istilahnya 9 bulan, di 10 bulan sudah makan petening. Sudah makan petening. Kalau betina sih cepat betina. Betina itu kalau dari breeding sendiri cepat, istilahnya 2 bulan adiki kita bisa mendapatkan di 8 sampai 10 kilo 2 bulan. Itu kalau posturnya dari breedingnya kita sendiri sudah full gemuk, disatian sudah masuk itu. Jadi cuma 2 bulan. Tapi kalau jantan itu bisa di 3 bulan. Berarti kalau betina kita putuskan dari kawin sampai jual setahun. Kalau jantan bisa lebih natural, ikut kita penjualannya seperti apa. Seperti itu. Soalnya di petening kalau betina itu istilahnya dia makan petening. Dari besarnya domba sama dagingnya itu cepat dagingnya. Istilahnya dagingnya tulangnya, posturnya itu naiknya cuma 30%, dagingnya 60%. Istilahnya perbedaannya seperti itu. Kalau jantan itu 50-50. Jadi 50 dia ke tulang besar, 50 baru ke daging besar. Jadi agak lambat sedikit. Tapi bisa jumbo. Tapi kalau betina, kalau kita terus petening, ya misalkan kita petening dari tinggi 40 cm, ya 40 cm tapi cuma gemuk gitu saja, terus berat gitu. Tapi kalau jantan nggak bisa, dia mesti tetap naik, ya mundak besar, ya mundak gemuk, seperti itu. Efektifnya breeding yang sudah saya jalankan, itu setiap 6 bulan ya paling lambat 7 bulan punya adik. Jadi istilahnya kawin 6 bulan keluar, terus 6 bulan lagi kita kan tadi sudah 7 bulan tambah istilahnya 4 bulan, istilahnya 6 sampai 7 bulan itu kita sudah jual dari sudah jual anaknya pertama, terus 6 bulan lagi keluar adiknya.
seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar jadi peternak. Ini sepengetahuan saya, bukan ngasih ilmu ya, wong saya juga masih belajar. Ini pesan untuk pemula. Yang sudah jalan ya dijalankan dengan baik. Yang pemula jangan terlalu berambisi di peternakan bisa terus sukses atau cepat atau gimana. Soalnya perjalanan dia lambat kalau breeding, nggak seperti fattening. Tapi prospek bagusnya itu ke breeding. Itu saja pesan saya. Selamat sore, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore.